Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Betty. Alhamdulillah, senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Pak Yusuf. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Deh sehat-sehat kan gitu, Bu ya. Bu Betty sendiri apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak Yusuf. Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa kabarnya hari ini? Apa aman-aman saja, Pak Yusuf? Eh, aman sih, Bu. Aman, tapi cuma ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Betty gitu, Bu. Karena ada beberapa permasalahan selama beberapa hari ini yang saya hadapi di kelas gitu, Bu. Waktu saya mengajar di kelas 6 gitu, Bu. Oh, ya, ya boleh. Jadi silakan Pak Yusuf. Kalau boleh tahu permasalahannya apa ini? Jadi begini, Bu, ya, kan saya mengajar di kelas 6 ya, Bu, ya. Nah, ini anak-anak itu saya itu sering melihat anak-anak itu membuang sampah itu, Bu, sembarangan gitu, Bu. Oh, iya. Terutama itu loh, Bu, di apa, di laci gitu. Kemudian kadang itu habis makan makan jajanan itu, Bu, ya, sering buang sampahnya itu sembarangan di tempat sembarangan itu, padahal di depan itu sudah ada kotak sampah gitu, Bu. Jadi kan kelihatannya itu nggak enak loh, Bu. Kelihatannya itu berserakan gitu, kurang kurang enak dilihat gitu. Iya, Pak Yusuf. Jadi untuk arah perbincangan kita hari ini, Pak Yusuf ingin membahas tentang anak-anak Pak Yusuf kelas 6 yang membuang sampah sembarangan. Begitu ya Pak Yusuf? Ya betul, Bu. Jadi tujuan saya itu ingin mencari solusi bagaimana mengatasi anak-anak ini supaya bisa membuang sampah itu pada tempatnya. Karena membuang sampah itu, Bu, kan tidak enak dipandang kalau dia berserakan gitu, Bu. Jadi saya harapkan eh, saya bisa mendapatkan solusi lah, Bu, gitu. Setelah berbincang dengan Bu Betty gitu. Iya, saya sangat memahami bagaimana keadaan Pak Yusuf. Nah, Pak Yusuf, sebelum kita mencari solusi, apakah Pak Yusuf mengetahui kira-kira ini penyebab mereka melakukan membuang sampah sembarangan? Kira-kira menurut Pak Yusuf apa? Eh, saya kira, Bu, ya, alasannya kalau misalnya kotak sampahnya itu jauh itu nggak mungkin lah, Bu, ya. Saya pikir itu mungkin kurang kesadaran dari anak-anak itu sendiri, Bu, untuk buang sampah pada tempatnya itu, Bu. Oh, jadi permasalahannya anak-anak kurang sadar ya, Pak Yusuf, untuk menjaga kebersihan di lingkungannya. Selain kurangnya kesadaran, bagaimana Pak Yusuf, apakah ada yang lain? Iya betul ya, Bu, ya. Karena kurang kesadaran itu makanya anak-anak itu masih eee, sembarangan saja gitu ya, Bu, buang sampahnya, habis makan langsung buangnya sembarangan. Mereka tuh kurang kesadaran gitu, Bu. Kadang habis makan tuh selain tidak membuang sampah di tempatnya, kadang masih dimasukkan dalam laci gitu, Bu. Di laci meja kelas ya Pak Yusuf? Di laci meja kelas, Bu. Kan banyak kan, Bu, ya. Kadang numpuk di dalam laci itu. Oh, iya. Nah, kemudian Pak Yusuf, selain kurangnya keadaan mereka, kira-kira apa lagi nih penyebabnya yang Pak Yusuf ketahui? Mungkin mungkin ini ya, Bu, ya, anak-anak itu kurang tahu mungkin bahaya sampah itu apa itu, dampak dampak dari membuang sampah sembarangan itu apa, mungkin itu, Bu. Oke, jadi belum tahu dampaknya ya? Iya, jadi kayaknya di situ juga selain mereka itu kurang sadar ya, Bu, ya, mereka tidak tahu akibatnya jika mereka tuh membuang sampah sembarangan itu yang jelas kan dia
dari segi kebersihan kurang enak dipandang itu, Bu. Kemudian dari segi kesehatan itu sangat mengganggu, terus bisa menyebabkan penyakit ketika anak-anak itu suka membuang sampah itu sembarangan. Itu sangat berbahaya, Bu. Oke. Ya memang anak zaman sekarang memang kita perlu lebih intens Pak Yusuf perihal menyadarkan mereka terkait pentingnya kebersihan, gitu Pak Yusuf. Ya, betul betul sekali, Bu, berarti. Betul betul sekali, Bu. Nah ini ada kurangnya kesadaran dari anak-anak, kemudian mereka juga tidak tahu dampaknya gitu ya terkait permasalahan penyebabnya mereka membuang sampah sembarangan. Nah, dari beberapa permasalahan yang sudah Pak Yusuf gambarkan, kira-kira menurut Pak Yusuf apa sih langkah yang cocok, rencana solusi yang cocok untuk mengurangi atau bisa menghapus ketidaksadaran mereka tentang membuang sampah? Iya, Bu, berarti. Saya itu punya rencana, eee, begini, Bu, berarti saya punya rencana itu di setiap pembelajaran saya akan berusaha untuk menayangkan video-video tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan, kemudian jangan membuang sampah sembarangan, kemudian nanti dalam video itu saya tayangkan apa sih dampaknya dari, membuang sampah sembarangan itu, yang nantinya akan yang pasti selain saya akan menayangkan video-video tentang sampah, tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya, terus saya juga, Bu, gini, harus tetap bekerja sama dengan kawan-kawan guru yang lain, tetap mengingatkan secara terus-menerus, Bu, agar anak-anak itu punya kesadaran dalam diri mereka gitu, Bu. Oh, iya Pak Yusuf, jadi bagus sekali. Jadi Pak Yusuf ada rencana solusi berupa memutarkan video biar contohnya lebih konkret itu ya, bisa dilihat anak-anak, kemudian pembuatan poster untuk keyakinan kelas yang di dalamnya nanti ada kesepakatan untuk menjaga kebersihan, begitu ya Pak Yusuf? Iya, selain yang tadi, Bu, saya akan mengatakan tentang membuat keyakinan kelas, kemudian, membuat poster-poster juga, Bu, ya. Gitu, Bu. Iya, bagus sekali Pak Yusuf. Nah, kira-kira apakah ada solusi lain? Kalau solusi yang Pak Yusuf tawarkan itu sifatnya untuk kelas, padahal untuk kebersihan itu kan juga tidak hanya berlaku untuk kelas, tapi juga seluruh lingkungan sekolah kita. Nah, kira-kira apakah Pak Yusuf punya solusi lain agar dampak positifnya ini yang sudah Pak Yusuf gagas bisa dirasakan oleh seluruh kelas? Sehingga lingkungan dalam satu sekolah juga ikut merasakan dampak positif ini, Pak Yusuf. Oh, gitu ya, Bu, ya. Jadi begini, Bu, selain yang rencana yang saya, eee, rencana yang ingin saya lakukan tadi, Bu, saya juga harus berkonsultasi, bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru yang lain, kemudian dengan lingkungan sekolah agar menjaga, lingkungan sekolahnya agar jangan ada yang namanya sampah yang berserakan, terus tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah terutama, Bu. Terus dibiasakan anak-anak itu membuang sampah itu pada tempatnya, tapi jangan ditutup, Bu. Biasa kan anak-anak sekarang kan, Bu, sampah itu kan ada tutupnya, Bu, ya. Dimasukkan, ditutup, tapi nggak dibuang. Nah, berusaha nanti bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru saling mengingatkan. Mungkin seperti itu, Bu Betty. Nah, Pak Yusuf ya, bagus sekali rencananya. Nah, apa apakah Pak Yusuf sudah istilahnya tema gitu, tema kira-kira untuk P5 yang berhubungan dengan kesadaran siswa untuk menjaga kebersihan? Iya, Bu. Kalau untuk apa ya, supaya permasalahan saya ini bisa teratasi, Bu, ya. Yang jelas memang betul saya harus berkomitmen gitu, Bu, ya. Kalau tadi menayangkan video-video, terus kemudian, bahkan nanti
Ketika anak-anak melakukan pelanggaran dengan keyakinan kelas itu, saya bisa melakukan dengan alur yang namanya dengan segitiga restitusi, memberikan kesadaran kepada anak-anak itu supaya mereka itu sadar gitu, Bu, supaya mereka itu sadar bahwa, membuang sampah itu yang sembarangan itu tidak baik. Jadi dengan cara pendekatan dengan cara segitiga restitusi, mungkin seperti itu, Bu, rencana untuk P5-nya, kemudian berkoordinasi dengan menentukan dimensi, menentukan alur. Nanti saya yang ikut andil dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan gitu Bu, ke depannya Bu. Nah, ini sebuah ide yang luar biasa ya Pak Yusuf. Jadi Pak Yusuf ya bisa menerapkan sebuah solusi ke dalam sebuah tema P5. Kemudian Pak Yusuf juga mendatangkan dari pihak puskesmas terdekat ya. Ya, ya saya lupa tadi Bu, saya lupa tadi. Iya, Ya biasanya kami itu bekerja sama dengan pihak puskesmas Bu. Setiap bulan itu nanti lebih ditingkatkan lagi, bahkan nanti jangan lagi setiap bulan Bu. Bisa seminggu 1 kali agar tetap selalu mensosialisasikan itu Bu. Gitu Bu iya. Betty. Harus sekali Pak Yusuf. Jadi bekerja sama dengan pihak terkait, juga ada dukungan dari pihak sekolah ya, koordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat ya. Uh, jadi Pak Yusuf sudah memaparkan penyebabnya, kemudian Pak Yusuf juga sudah memikirkan beberapa solusi-solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada, dan ternyata solusinya sangat luar biasa. Nah, apalagi Pak Yusuf sudah memiliki komitmen yang sangat luar biasa, terlebih juga Pak Yusuf sebagai koordinator ya, koordinator P5, dan saya yakin Pak Yusuf bisa mengatasi kendala-kendala yang ada terkait sampah yang ada di lingkungan sekolah Pak Yusuf. Amin, amin, amin Bu. Semoga saja Bu. Ya baik Pak Yusuf, jadi secara tidak sadar ya kita sudah beres nih persoalannya. Jadi bagaimana ini, masih resah atau sudah beres atau bagaimana Pak Yusuf? Kayaknya cukup Bu ya. Ternyata setelah saya ngobrol dengan Ibu Betty, permasalahan-permasalahan yang saya hadapi selama di sekolah itu Bu, bisa mendapatkan solusi gitu Bu. Saya setelah apa, bisa ngobrol-ngobrol dengan Bu Betty rasanya plong gitu Bu. Iya, bebas ya, rasanya sudah punya solusi terbaik gitu, alhamdulillah gitu. Setelah ngobrol dengan Bu Betty ternyata Ya, enak dan menyenangkan gitu Bu, dan permasalahan yang saya hadapi itu rasanya plong lah gitu Bu. Tenang saya Bu, terima kasih Bu Betty. ya. Saya juga merasa lega Pak Yusuf, akhirnya Pak Yusuf sudah tidak merasa gundah gulana lagi. Jadi senang kalau bisa melihat senyumnya Pak Yusuf secara ikhlas begitu. Alhamdulillah, pokoknya nanti kalau sudah diterapkan, saya ingin nanti dikabari terus ya Pak Yusuf, bagaimana perkembangannya. Nah, saya itu kepengen nanti dikasih tahu dokumentasinya dari pihak puskesmas, kemudian kalau ada pemateri begitu yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan, kemudian nanti ada poster-poster ya, bolehlah saya diberi informasi. Nah, kemudian semoga apa yang sudah diceritakan oleh Pak Yusuf itu ya sebagai contoh nanti untuk sekolah-sekolah yang lain. Ya Bu Betty, terima kasih. Insya Allah Bu Betty, eh, apa yang Ibu sarankan akan saya coba ikuti dan hmm, boleh Bu ya, misalnya suatu saat kapanpun saya bisanya ada permasalahan bisa minta solusi gitu Bu, saling bertukar pikiran dan bertukar pendapat dengan Bu Betty dengan pengalaman-pengalaman yang banyak gitu Bu ya. Boleh Bu Ya, ya? boleh dengan senang hati Pak Yusuf. Jadi kalau ada permasalahan boleh ya kita bincang-bincang santai. Nah, bagaimana ini Pak Yusuf? Sekarang ada lagi yang ingin kita bahas atau sudah cukup? Kayaknya cukup Bu. Ya.
Kayaknya sudah cukup, Bu. Terima Iya, kasih banyak, Bu. iya baik, heeh. Kalau begitu terima kasih Pak Yusuf, semoga sukses dengan segala rencana aksinya dan semua program-programnya di tema P5 bisa berjalan dengan baik ya untuk menciptakan kebersihan lingkungan di sekolah Pak Yusuf. Oke, terima kasih, Bu. Amin. Amin. Semoga saja, Bu, ya. Sekali lagi, Bu, ya, saya ucapkan terima kasih, Bu, atas waktunya. Terima Iya, kasih. baik. Iya, sama-sama Pak Yusuf. Kalau begitu, saya tutup ya Pak Yusuf perbincangan kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima